kasih udah balik lagi ke video aku ini terkait gimana caranya pembuatan motivation letter. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya masih bingung terkait apa itu beasiswa Erasmus dan gimana cara pilih konsorsiumnya, bisa balik ke video yang ini. Nah, tapi kalau misalnya udah mantep nih, kalian udah tahu konsorsium apa yang mau kalian apply, kalian bisa cek dulu untuk format motivation letter dari konsorsiumnya tersebut. Kebetulan konsorsium aku, Marine Environment, mereka nggak ada format khusus terkait motivation letter. Tetapi dari yang saya lihat beberapa senior maupun di web-web orang-orang yang lolos beasiswa Erasmus ini, rata-rata motivation mereka itu hanya satu halaman saja. Nah, gimana sih tipsnya biar lolos? Nah, untuk konsorsium aku di program Marine Environment ini kebetulan nggak ada format spesifik. Kalau dari program lain, mohon maaf saya juga kurang tahu. Tapi aku bakalan kasih tips secara general aja gimana sih cara nulis motivation letter. Yang pertama, kalau Erasmus ini karena admissionnya, maksudnya orang yang daftar itu banyak dari seluruh dunia, jadi reviewer itu cuman punya waktu sebentar buat nge-review motivation letter kamu. Oleh karena itu, di pembuatan motivation letter Erasmus Mundus waktu itu aku cuman satu halaman aja, dan satu halaman itu udah mencakupi semua cerita atau kenapa sih aku memilih konsorsium ini dan pengen banget masuk beasiswa ini gitu. Di motivation letter ini usahakan bahasa kalian juga harus formal tapi juga straightforward dan konsis, jadi nggak kemana-mana. Dan usahakan motivation letter ini tetap singkat, padat, ringkes, tapi sesuai dengan visi misi kamu gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, pastikan kalian baca dulu tuh riset-riset atau major yang kamu inginkan di program tersebut, dan info apa sih yang baru terkini. Terus kalian ceritain juga dengan pengalaman kalian. Kalau di motivation letter saya ini, waktu pembuatan introduction di paragraf pertama, saya nggak menggunakan kayak my name is Yocok Tarandawina, I graduated from University Diponegoro, something like that. Tapi aku bikin suatu cerita dulu. Jadi kalau di motivation letter aku ini, pertama kayak aku bikin cerita kayak having been as a assistant research in my lab, kayak gituan. I encounter some problem, aku ceritain problem yang aku temuin di masalah masyarakat aku. Terus di situ aku isu-isunya itu aku sangkutin juga sama isu global. Terus dari situ aku ceritain I declare that I'm interested with this issue. Waktu itu aku isunya tentang ocean plastic. Terus dan isu tentang climate change. Habis itu di situ aku ceritain lagi I'm interviewed to be in this major because bla bla bla, ceritain juga beberapa pengalaman kalian dan prestasi kalian atau pengalaman kerja kalian di situ yang mendukung dengan topik besar atau yang dibutuhin dari konsorsium kalian. Misal kalau di aku kan Marine Environment, lebih ke tema-tema lingkungan gitu. Jadi aku ceritain lagi sampah di Indonesia, terus climate change di Indonesia, dan laut gitu. Terus habis itu ceritain juga dari situ tesis apa yang pengen kalian bikin. Ceritain dikit aja kayak tesis topiknya, kemungkinan topik yang mau kalian ulas, dan kedepannya itu novelty apa, hal terbarukan apa yang pengen kalian capai. Terus 5 hingga 10 tahun ke depan dari kalian lulus ini kalian pengen jadi apa. Terus di paragraf keempat kalian ceritain kalian tuh sosok yang kayak gimana, tapi jangan terlalu dibikin-bikin ya. Buat sejujurnya, kayak di sini aku ceritain aku gampang beradaptasi, dan ini poin plus banget karena di Erasmus Mundus ini butuh banget orang yang bisa beradaptasi, dikarenakan 6 bulan sekali kan pindah-pindah ya teman-teman. Jadi kayak perlu gampang gitu loh buat kita beradaptasi dari mulai
makanan, terus habis itu banyak hal lah kayak visa, pembuatan birokrasi atau akomodasi cari kayak gitu. Itu penting banget kalian ceritain di situ. Kalian bisa ceritain independen atau kalian orangnya hardworking, terus pekerja keras gitu juga bisa. Terus yang kelima, kalian harus ceritain juga kalau kalian ingin as a bridging culture between the Europe atau dan Indonesia gitu. Kalian bisa ceritain di situ juga. Terus kalian ini deh, jangan lupa buat minta doa ke orang tua sebelum submit, dan baca lagi, cari temen atau senior atau orang lain yang mau proofread motivation letter kalian, karena itu berguna banget. Waktu itu aku proofread hampir 3 orang kalau nggak salah buat nge-proofread motivation letter aku, dan usahakan 1 halaman aja ya teman-teman, dan jangan terlalu melebar kemana-mana. Pastiin nggak usah terlalu detail tentang penghargaan kalian, cari penghargaan atau pengalaman kalian yang selinier dengan topiknya aja. Kalau misalnya pengen detail, kalian ceritain aja di CV gitu deh. Udah, mungkin itu aja tips dari aku, semoga membantu dan selamat mencoba. Semoga pada lolos di Erasmus Mundus sebelum, kayaknya ini tahun ini kemungkinan Erasmus Mundus masih dibuka dan kalian bisa cek lagi di webnya ini ya. Terima kasih, assalamualaikum.